menggunakan politik identitas dengan sistem demokrasi kita hari ini. Kalau bukan agama sama agama saya tidak mau. Kalau tidak satu suku saya tidak mau. Kalau bukan satu daerah saya tidak mau. Ini namanya politik identitas. Sebenarnya kalau memilih, pasti semua orang memilih namanya ibu kota. Tapi karena kebetulan ini adalah acara politik, maka ini hanya uji coba apakah partai yang berlambang Mercy ini sudah bisa masuk di ranah kandang banteng ini, atau ini bagian uji coba apakah sang ketua DPD ini, di mana Pak Haji Anwar Hafid yang fenomenal ini, yang kita mau buktikan sebagai orang yang disambut warga. Jadi ada dua versi, mencoba Demokrat atau mencoba kekuatan fenomenal beliau sebagai figur 2024 nantinya. Jadi uji cobanya di sana. Ternyata yang lebih dominan adalah sambutan warga terhadap beliau sebagai calon gubernur, dan Demokrat mencoba mengambil untung dari sisi itu yang saat ini masih dalam proses. Lihat bahwa apa yang dilaksanakan oleh DPC Banggai melaksanakan kegiatan di Kecamatan Toi ini, sebenarnya Partai Demokrat ini hanya ingin mengembalikan yang namanya kejayaannya. Partai Demokrat ini di Kabupaten Banggai memiliki tingkat distribusi relawan simpatisan yang menyeluruh di Kabupaten Banggai. Terbukti di periode sebelumnya di bawah kepemimpinan Bapak Efek Uganda, bahwa di sana kita punya keterwakilan pada saat itu. Nah, sekarang kita datang di sana ingin kembali atau ingin mengajak kembali simpatisan kita, relawan kita untuk bersama-sama membesarkan partai kita. Kita sekarang di sana sama sekali nol. Jadi bukan hanya nanti itu, ini saya berharap kepada DPC Banggai akan tetapi bisa melakukan seluruh aktivitas kegiatan-kegiatan partai yang sifatnya besar di seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh pelosok Kabupaten Banggai. Karena apa? Kita ini pemilik wilayah Kabupaten Banggai dan terwakili pada saat periode sebelum Pak Lasso pemimpin DPC Kabupaten Banggai pada saat ini. Kinerja yang hari demi hari selama kurang lebih 6 bulan. Sejak awal saya katakan, kalau keberhasilan DPC Banggai itu hanya 1 kursi dan 1 dapil, di mana 4 dapil, artinya 4 kursi itu adalah harga wajib. Harga mati itu 1 dapil 1, itu sudah rasional itu. Andaikan pun lebih, itu adalah hasil kerja sebuah partai. Kalau dia 4, artinya hasil kerja sebuah caleg. Karena dia adalah tim, kolektivitas. Dan partai mencoba menghadirkan suara tersendiri sehingga bisa menciptakan lebih dari 4. Jadi itu garansi saya, ketika lebih dari 4 berarti saya bekerja. Terima kasih Pak. Kalau saya melihat dari peta politik Partai Demokrat ini yang dipimpin oleh ketua saya Pak Andi Lasso, itu kalau itu 1 kursi sebenarnya, kalau cuma 1 kursi itu saya tidak mengatakan, saya tidak mau bilang 1 kursi, semaksimal mungkin berapa yang diinginkan oleh Demokrat. Akan tetapi di sini perlu kita tahu, kita bekerja tim, Pak. Di ketika kita punya tim semua solid dari bawah sampai ke atas, tim yang solid, insya Allah saya yakin dan percaya itu pasti 1 kursi pun itu kecil buat kita. Asal tim ini
jangan saling menjatuhkan. Kita harus sama-sama membantu, yang dari bawah kita bantu, dari atas kita juga harus saling mendukung. Nah itu kedua ini, satu tim ini kalau memang betul-betul kita bekerja, ya seperti saya basic seorang pekerja. Saya merasa kalau saya tidak bekerja, hanya teman-teman yang lain bekerja, tidak akan tercapai, tidak akan mungkin tercapai. Dan kemudian untuk mencapai suksesnya kita itu ada dalam diri kita. Tidak akan kita sukses kalau dalam diri kita itu tidak ada niat seperti itu. Jadi kalau memang intinya kita punya tim harus solid, saling mendukung dan saling menjaga. Di ketika yang satu masih ke bawah, angkat dia. Yang satu masih sudah di atas, tolong sama-sama kita duduk bersama, tinggi, kita jalan untuk memenangkan kita punya tujuan kita. Kalau saya melihat dari proses perjalanan panjang kami 13 kabupaten kota, salah satunya adalah Kabupaten Banggai. Dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan di Banggai Bersaudara, kita bicara khususnya kursi Banggai Bersaudara terhadap DPRD Provinsi yang juga hari ini kosong. Saya melihat sangat-sangat optimis. Berjalan ke Kabupaten Banggai, saya bertemu dengan beberapa calon legislatif yang cukup potensial. Berjalan di Kabupaten Banggai Laut juga begitu banyak peminat atau antusiasme para calon legislatif, kader-kader kita yang militan ini juga maju sebagai calon legislatif di Kabupaten Banggai Laut untuk ke provinsi. Hari ini kita juga kedatangan tamu seorang ibu, Sri Kandi, yang cukup energik, yang insya Allah juga punya niat yang sangat kuat dari dalam dirinya untuk ikut berkompetisi merebut yang namanya kursi Banggai Bersaudara, yang mana targetnya kita minimal 1. Dan kalau lihat pergerakannya ini, ya kalau misalnya kita bisa bekerja keras dengan secara optimal, kerjasama antar ketiga kabupaten ini yang secara berbagi wilayah kita garap masing-masing, saya optimis mungkin kita lebih dari 1 bisa kita dapatkan ini. Selain kita punya calon-calon yang qualified, kita juga harus ingat bahwa magnet utama kita ini, yang jualan kita juga yang utama ini adalah ketua DPD kita, yang juga punya gawean, yang punya niat besar untuk menjadi gubernur provinsi Sulawesi Tengah. Nah, begitu juga nanti di pilihan pilpres, kita juga punya ketum yang bisa juga kita jual di setiap daerah, khususnya di Banggai Bersaudara ini, yang untuk menjadi presiden ini juga magnet yang sangat kuat. Jadi optimisme itu rasanya rasional menurut saya, sangat-sangat rasional. Kalau saya bandingkan dengan beberapa satu periode sebelumnya, bahwa begitu atau agak sulitnya kita melakukan rekrutmen terhadap caleg atau mencari caleg untuk bertarung di dapil sana, kita sudah telat atau orang sudah lebih dahulu mengambil para caleg itu, atau mungkin ketertarikannya terhadap kita pada saat itu agak minim sehingga tidak lahir kursi pada saat itu. Nah sekarang ini euforianya berbeda saya rasakan ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada tanda-tanda kemajuan partai kita, kemudian tanda-tanda kita akan kembalikan kejayaan kita yang tadinya kita di sana setiap periode mendapatkan kursi, kemarin saja yang kosong. Mudah-mudahan ini optimisme ini bisa kita wujudkan nanti dalam bentuk kursi, sehingga kita bisa mengantarkan ketua kita untuk mencalonkan diri menjadi gubernur provinsi Sulawesi Tengah. Jadi berbicara, karena ini sudah menyangkut teknis pengembangan partai untuk merebut simpati rakyat, bagaimana Partai Demokrat itu bisa menjadi ikon di Banggai khususnya. Jadi program yang ada di samping perekrutan caleg itu sudah pasti, yang punya klasifikasi tersendiri itu pasti. Kita juga punya program adalah roadshow per 2 bulan per dapil. Jadi tidak ada halangan nanti. Langkah awal kami adalah di dapil 3 di Kecamatan Manto, Desa
Sobol. Di situ akan diadakan deklarasi caleg di desa di Kecamatan Manto itu. Nah, kita uji coba di sana apakah mampu 6 kecamatan itu menyatu dalam persepsi yang sama di tanggal 25 bulan 10. Karena setiap dapil kita sudah programkan bahwa akan melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Ketua DPD Bapak Haji Anwar Hafid, kita coba praktekkan itu. Bahwa kita harus juga turun melakukan itu. Provinsi bisa melakukan itu ke per kabupaten, maka kami coba menggebrak per dapil. Jadi mungkin 4 kali sebelum masuk tahapan di pemilu. Jadi Oktober di Sobol, di Kecamatan Bunta Desember, baru ke kota Februari. Jadi mungkin itu langkah-langkah besarnya. Adapun langkah-langkah kecilnya yaitu penguatan di ranting-ranting yang kontinu berjalan yang dilakukan oleh para caleg yang sudah ditetapkan. Jadi ada tim kerja bagaimana peningkatan pemahaman Partai Demokrat di tingkat bawah di ranting-ranting. Itu yang bergerak hari ini dan berlanjut sampai akhir 2024. Itu kontinu. Seperti itu Pak Sekja sama Pak Yusdan ini ada di sini, jadi tolong nanti dibantu kita untuk program itu. Jangan sampai kita hanya membicarakan saja, efeknya tidak terlaksana. Ini suatu beban yang kita ciptakan sendiri, bukan saya ciptakan, tapi tim yang menciptakan itu dan menyepakati. Mungkin seperti itu. Berawal dari basic saya yang pernah saya geluti 29 tahun, Pak. Saya geluti di dunia layanan. 29 tahun dari saya itu bergelut di dunia perbankan. Dan saya berasal dari layanan. Bagaimana saya melayani orang-orang dengan berbagai macam beragam dia punya karakter. Alhamdulillah saya bisa geluti. Dan kata wanita itu cuma di sumur dan dapur, saya rasa itu konvensional lah. Itu konvensional karena ya kita kan kenal Ibu Kartini, mereka pejuang-pejuang wanita juga banyak. Menteri Luar Negeri dia wanita tapi punya power yang membumi. Menteri Keuangan, siapa tidak tahu itu Menteri Keuangan. Sampai detik ini saya pernah sampai detik ini meresap dalam hati saya apa kata dia. Saya ini lama tinggal di Amerika. Yang saya lihat itu orang-orang Amerika, dia makan, saya juga makan. Dia naik mobil, saya juga naik mobil. Dia punya pendidikan, saya juga punya pendidikan. Kenapa mereka itu dijadikan di negara Amerika itu negara maju? Kita hanya negara berkembang. Indonesia itu negara berkembang. Apa penyebabnya? Nah, dari situ saya bertolak, dari situ saya punya keyakinan saya harus bisa. Karena di sana mereka tidak tidur. Seluruh aset mereka gunakan untuk mencari. Tetapi kita Indonesia dikatakan negara berkembang, banyak aset yang tidur sehingga tidak menghasilkan. Tetapi tenaganya yang bekerja. Ketika kita terjadi permasalahan, asetnya kita jual tidak berfungsi. Nah, itulah yang perbedaan antara di sana dengan kita. Nah, itulah sebagai definisi saya. Kemudian dari basic seorang pekerja, saya seorang pekerja. Saya merasa kenapa saya tidak mau dikatakan cuma di dapur dan wanita itu cuma di dapur dan di sumur dan di dapur, di kasur, ya kan? Saya melihat saya selaku basic sudah jadi seorang pengusaha. Istilahnya terlalu keren lah ya, pengusaha, pelaku usaha aja. Ya, pelaku usaha. Saya ini saya tertarik, saya mau jadi caleg provinsi itu karena usaha saya ini dibanggai bersaudara.
seluruh Kabupaten Banggai Bersaudara, saya itu ada di sana. Saya itu punya beberapa titik. Saya punya 35 titik. Nah, 35 titik ini di bawahnya punya jaringan. Punya jaringan langsung. Jaringan langsung. Nah, itu sudah jalan 5 tahun. Dan itu sudah terbukti, saya sudah bisa ekspor. Dari jaringan-jaringan itu, bagaimana caranya saya bisa upayakan untuk dapat memberikan statement ke mereka bahwa mari kita sama-sama membangun wilayah kita. Karena tanpa ada wakil yang bisa memberikan pendapat di atas, kita tidak bisa bilang apa-apa. Kita cuma di istilahnya jalan di tempat saja. Tetapi kalau ini bisa terjadi, saya yakin dan percaya mereka itu bisa memberikan hal yang terbaik. Saya juga bisa memberikan hal yang terbaik. Kenapa? Saya pelaku usaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Mereka juga mengimbal balik, istilahnya simbiosis mutualisme, saling ketergantungan, ya, saling menguntungkan dan saling ketergantungan lah, simbiosis mutualisme. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan dari pertemuan pada sore hari ini akan ada motivasi yang lebih besar lagi, khususnya di Banggai Bersaudara. Seperti yang apa yang saya sampaikan tadi, kami di DPD sangat berharap upaya dan kerja keras serta kesungguhan 3 DPC ini. Kita lihat kemarin di Banggai Kepulauan luar biasa antusias para pengurus internal DPC sampai DPAC, kemudian antusiasme masyarakat tumpah ruah di lapangan pada saat kita proses pelantikan. Kemudian kita berlanjut di Banggai Laut, begitu juga kita melakukan proses pelantikan internal pengurus DPC, dihadiri oleh pengurus DPC dan kita lantik DPAC-nya. Kemudian kita pesta rakyat di malam hari. Yang kita simpan di sana adalah kegembiraan, rasa simpati terhadap partai kita. Kemudian kita beranjak ke Banggai, khusus kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Toini. Kita lihat juga tumpah ruah masyarakat. Ini satu pertanda kecintaan seluruh masyarakat di Banggai Bersaudara ini terhadap Demokrat bangkit kembali. Nah, ini adalah tanda-tanda yang sangat positif yang bisa dimainkan oleh teman-teman pengurus, teman-teman caleg. Kita raih lagi hati rakyat, kita perjuangkan harapan rakyat, karena harapan rakyat adalah perjuangan Demokrat. Nah, saya berharap di DPD ini lahir kursi Demokrat untuk Kabupaten Banggai atau Banggai Bersaudara ke DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Itu barangkali. Terima kasih. Singkat saya ucapkan terima kasih terhadap beliau Ibu Haji Nengsi Amir yang dengan rezeki Tuhan bisa menempatkan hatinya di Demokrat. Karena harapan kami sebagai leader manajemen ke depan, pelaksana harian Partai Demokrat DPC Kabupaten Banggai akan memberikan suasana yang kondusif dengan hati. Bukan lagi suasana seperti apa yang saya bikin dengan pikiran. Dengan hadirnya beliau, dia akan membawa suasana yang sejuk karena mungkin dengan hati. Jadi mungkin teman-teman DPC Kabupaten Banggai, hari ini saya katakan bahwa Ibu Haji Nengsi Amir SE adalah Wakil Ketua sekaligus pelaksana harian Partai Demokrat DPC Kabupaten Banggai. Terima kasih. Hal yang saya minta dalam Demokrat adalah bahwa dalam menuju tujuan kita untuk mencapai yang kita inginkan, di mana Bapak Anwar Habib kita, orang yang kita akan bawa dia untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berharap dari tingkat ranting sampai tingkat provinsi itu kita sama-sama bekerja keras
membantu untuk menjadikan Partai Demokrat ini adalah partai yang benar-benar punya kualitas. Itu aja yang saya harapkan. Demokrat